Halo semuanya, kali ini kita akan kembali membahas pola desain perangkat lunak. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya template method pattern. Oke, ini apa? Ini adalah desain pattern yang terkait dengan behavioral atau tingkah laku. Gunanya apa? Gunanya memungkinkan kita untuk menciptakan skeleton atau rancangan garis besar dari sebuah algoritma di superclass. Nah, tapi bedanya adalah di sini kita memungkinkan kelas-kelas yang menurunkannya itu bisa menjelaskan lebih spesifik untuk setiap tahapan yang ada di skeleton. Jadi, contoh nih ya, kita lihat, misalkan nih, kita punya tugas untuk membuat aplikasi data mining yang menganalisis dokumen-dokumen perusahaan. Ternyata dokumen perusahaannya kurang lebih ada 3, ada PDF, doc, dan CSV. Nah, biasanya kan kita secara default akan membuat kelas untuk membaca dan menganalisisnya secara terpisah ya. Kita buat untuk doc, kita buat untuk Excel, salah PDF, lalu kita juga buat untuk CSV. Tapi ternyata setelah dilihat-lihat, ini kan sebenarnya kelas-kelasnya semuanya punya banyak kesamaan. Yaitu cara mereka memproses itu kurang lebih mirip kan. Mereka baca, ya, mereka baca datanya, mereka analisis, baru setelah itu mereka laporkan, gitu kan. Artinya tahapannya sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya mungkin hanya di bagian bacanya aja. Karena begitu dia jadi data yang ada di memori, itu bisa langsung diproses dengan cara yang sama. Nah, solusinya adalah kita membuat kelas namanya data miner. Data miner ini sebagai kelas acuan ya, yang nanti akan diturunkan ke PDF, lalu ada Excel, CSV dan Doc. Nah, di sini kita sudah menyediakan apa step by step umum yang perlu dilakukan dalam metode MindPath ini. Jadi, oh ya, caranya berarti kan pertama buka filenya, ekstrak datanya, lalu kita parse, setelah itu kita analyze, dan kita bikin reportnya. Nah, setelah itu di sini, di kelas data miner ini, karena dia sebagai acuan, maka kita juga bisa mendefinisikan beberapa tahapan yang memang pasti gitu-gitu aja. Contoh, analisis itu kan bentuknya pasti gitu-gitu aja untuk dalam kasus ini. Karena yang berbeda cuma format datanya. Berarti analisis ini kita definisikan cara analisisnya seperti apa. Lalu berikutnya, save report-nya juga sama kan, caranya pasti mirip-mirip. Jadi kita identifikasi secara default seperti apa. Nah, ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita definisikan di atas. Contoh nih, untuk buka file. Buka file tentu saja itu berbeda kan antara PDF, CSV, dan doc. Sama juga dengan ekstrak data. Jadi karena itu semua berbeda caranya, maka itu kita buat sebagai metode abstrak yang nantinya akan diturunkan di setiap kelas pembacaan yang spesifik. Jadi ada PDF, ada CSV, ada doc. Jadi ini kurang lebih gambaran konkretnya ya untuk membuat struktur template ya. Jadi kita buat sebuah kelas abstrak, kita punya template method, itu mendefinisikan step by step yang perlu dilakukan oleh semua turunannya. Dan setelah itu kita juga bisa mendefinisikan setiap metode yang ada. Jadi kalau di template method ada 5 metode, berarti kita dari 5 metode itu kita bisa definisikan setiap step-nya. Tentu ada beberapa metode yang mungkin tidak bisa didefinisikan pada level atas. Contoh kayak tadi, membaca file CSV, PDF, dan doc. Pembacaannya pasti berbeda. Nah, makanya kita buat itu jadi metode abstrak. Kapan kepakainya ya? Pertama, kepakainya kalau misalnya kita hanya pengen klien atau program utama itu hanya bisa extend, ya, extend beberapa step dari algoritma, tapi nggak boleh mengganti keseluruhan struktur algoritmanya. Kedua, ini juga dipakai kalau misalnya kita punya beberapa kelas yang memiliki algoritma yang hampir mirip dan dia hanya beda sedikit. Sebenarnya ini juga konsepnya mirip dengan alasan kenapa kita perlu ini ya superclass.
superclass untuk inheritance. Nah, jadi dengan cara ini kita tinggal ganti bagian yang memang berbeda saja, gitu. Sisanya bisa dipakai ulang kembali. Apa kelebihan dan kekurangannya, gitu ya? Pertama, kelebihannya tentu kita bisa membuat klien mengoverride ya, hanya sebagian kecil dari algoritmanya. Jadi mereka tidak bisa mengubah secara penuh. Kedua, kita juga bisa untuk lebih ini ya, lebih efisien. Dalam artian kode-kode duplikat kita taruh ke atas. Kita taruh menjadi bagian template. Kelemahan. Kelemahannya tentu saja berarti klien hanya bisa mengganti ya yang disediakan saja. Jadi dia tidak bisa mengganti keseluruhan algoritma. Terus kita juga bisa melanggar di scope substitution principle by suppressing a default step implementation via a subclass. Jadi ini ya sebenarnya cuma hanya prinsipal aja sih. Tapi nggak masalah. Ini sebenarnya penting nggak penting. Ketiga, template method itu cenderung ya susah untuk di-maintain ketika kita punya banyak langkah demi langkah yang harus dilakukan. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.